dan Magic Fivers, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 418. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari keluarga Hadi, anggota Magic 5, Al dan Pipit yang menyambut kedatangan Rasya dan Naura. Miss Magic senang banget lihat mereka yang kayak gini. Mereka juga bersiap untuk melakukan pengajian bersama Pak Deden. Sebagai bentuk syukurnya karena Naura dan Rasya sudah kembali Magic Fivers. Sedangkan keadaan Praja masih nggak bisa apa-apa. Tuh lihat, dia aja nggak bisa apa-apa sama lalat yang ada di hidungnya. Aduh, Miss Magic kan jadi ketawa. Lagi-lagi, Alina yang mau suapin Praja untuk makan malah ditolak dan diusir sama Praja. Alina masih bersikeras untuk menyuapi Praja. Akhirnya Magic Fivers. Praja mau kan disuapin Magic Fivers? Anggi dan Hadi senang banget karena Rasya dan Naura yang udah pulang ke rumah. Dan mereka udah bisa berkumpul lagi dan memulai rutinitasnya seperti biasa. Di kediaman Praja, Gali, Alina, dan Mira juga ingin berangkat ke sekolah. Setelah itu, Sari bilang kalau misalnya dia sudah membuat janji dengan dokter di Jakarta untuk Praja. Kira-kira apa Praja bisa kembali berjalan ya Magic Fivers? Neng Teh udah berhasil bikin appointment sama dokter saraf terbaik di Jakarta. Jadi hari ini Teh Neng anterin AA ke Jakarta. Sekalian sama anak buah A-nya. Semoga aja aku bisa jalan lagi setelah periksa sama dokter terbaik ini. Di sekolah, ternyata Naura dan Rasya jadi omongan di sekolah Magic Fivers. Teman-teman mereka penasaran kenapa Rasya dan Naura bisa selamat. Apalagi ada Gali dan The Headrings yang kesel karena Rasya dan Naura jadi pusat perhatian. Gali jadi kepikiran untuk menyelidiki anggota Magic 5. Kan apalagi setelah tanda lahir Irsyad yang keluar asap. Gali nggak tahu aja kalau Naura bisa mendengar apa isi hati Gali. Jadinya Naura bilang ke anggota Magic 5 untuk lebih berhati-hati. Bener juga nya. Lihat weh, Aing bakal cari tahu soal tanda yang berasap itu dari tangan mereka. Iya, jadi si Gali itu udah tahu soal tanda lahir kita yang berasap dan dia pengen cari tahu soal itu. Emang tanda lahir kalian berasap ya? Iya, Nau. Pas lu hilang kemarin, tanda lahir kita tuh sakit banget, rasanya kayak kebakar, tau nggak? Terus tanda lahir juga keluar asapnya kalau nggak salah, ya? Iya itu tuh yang waktu tanda lu kenapa-kenapa itu. Dan Irsyad ngasih jam tangan buatan barunya yang dipakai anggota Magic 5. Jamnya bisa menjadi alat komunikasi dan maps untuk satu sama lain Magic Fivers. Bahkan jamnya bisa memberikan tanda untuk bahaya yang akan muncul di jam yang lain Magic Fivers. Di lain sisi, Pipit kesel dengan Asep yang memasang foto Pipit di mading. Bener-bener ya Asep? Padahal Irsyad udah bilang berkali-kali kalau jangan ganggu-ganggu Pipit. Aduh, ada-ada aja Asep mah. Tapi sebelum itu, Irsyad menggunakan alat kecoanya untuk menggigit Asep. Nah kan, biar tahu rasa tuh Asep. Aduh, gatal. Tolongin deh, Pipit. Aduh, ini apaan sih? Aduh, seru banget ternyata jahilin orang. Sedangkan kondisi Kinan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit Magic Fivers. Pak Deden juga langsung mengabari Gibran. Dan benar aja kan Magic Fivers. Gibran langsung ke rumah Kinan sama Pipit. Pipit senang banget sama Kinan yang udah pulang. Gibran nyiapin buku catatan untuk Kinan biar nggak ketinggalan sama pelajaran Magic Fivers. Aduh Gibran, so sweet banget ya Magic Fivers. Di lain tempat, ternyata dokter belum tentu menjamin Praja bisa kembali berjalan Magic Fivers. Dokter memberi saran agar menjadi lebih baik, tapi Praja cuma mau kalau dia tuh bisa berjalan lagi. Jadinya marah-marah kan. Sari yang meminta Praja sabar, malah dimarahin karena Sari yang ceramah. Di rumah Kinan, Pipit cerita kalau Gibran tuh gak sabar untuk pulang. Pastinya sih, karena Gibran kan mau ketemu Kinan. Kinan juga kasih tahu sesuatu sama Pipit. Kok jadi Pipit senang ya Magic Fivers? Kira-kira apa ya yang dikasih tahu Kinan? Kamu mau nggak bantu aku? Bantu apa? Aku ikut seneng ya, Kin. Kamu tenang aja, nanti aku pasti bantu kok. Pas Gibran dan Pipit mau pulang, tiba-tiba Pipit kasih surat dari Kinan untuk Gibran. Yang katanya, Kinan ajak ketemu Gibran di taman. Gibran curang nih Magic Fivers.
Gibran menggunakan kekuatannya biar Pipit bisa kasih tahu duluan ke Gibran. Ternyata Magic Fivers, Kinan mau kasih tahu jawaban kalau Kinan mau jadi pacar Gibran. Nggak apa-apa kali ya gue pakai kekuatan gue sedikit aja. Coba kasih tahu gue dong, Pit. Kinan mau ngasih jawaban ke kamu kalau dia mau jadi pacar kamu. Yes! 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 Gip, ngapain sih? Yes, maksudnya yes, Kinan udah sembuh. Kemudian pas sampai rumah Hadi, Irsyad dan Rasya bingung kenapa Gibran semangat dan ceria gitu Magic Fivers. Akhirnya Gibran bilang kalau misalnya dia yakin kalau Kinan mau jadi pacar Gibran. Wah, Magic Fivers! Ternyata langsung disambut bahagia gitu kan sama Irsyad dan Rasya. Sedangkan Kinan, dia juga ditemani oleh Pipit untuk bersiap-siap. Pipit bener-bener bestie Kinan ya Magic Fivers. Pas sampai taman, Gibran sama Kinan awalnya lihat-lihatan gitu Magic Fivers. Gibran kayaknya kagum banget nih sama pesona Kinan Magic Fivers. Jadi malu-malu gitu kan mereka Magic Fivers. Duh, lucu banget gitu deh. Kinan malu-malu kan awalnya buat ngomongin perasaannya. Aduh, Kinan ngasih bunga gitu lagi ke Gibran. Lucunya ya Magic Fivers. Tapi Magic Fivers, Kinan malah pingsan lagi. Aduh, baru juga senang. Kinan, Kin, kamu kenapa, Kin? Kin, kamu kenapa, Kin? Kin, Kinan, Kin, Kinan, kamu kenapa, Kinan? Kinan, Kin, astagfirullahaladzim, mau ke rumah sakit aja. Di lain sisi, ada Asep yang ngeliat Pipit dari jauh. Pas mau Asep samperin, sayang banget nih keduluan sama Irsyad. Irsyad dan Pipit juga mau kasih surprise nih buat Gibran dan Kinan. Irsyad dan Pipit yang lagi mempersiapkan surprise-nya. Tapi ada geng The Hebrings yang mau coba usilin nih. Aduh, bener-bener nih iseng banget deh. Sedangkan Rasya yang lagi berlatih ilmu bersama Pak Deden dan ditemani Naura dong pastinya. Tiba-tiba buku saktinya jatuh dan terbuka. Dan lagi-lagi bukunya seolah-olah menyuruh Rasya melepaskan Naura. Pak Deden yang mau ngobrol berdua sama Rasya. Rasya bilang kalau misalnya dia nggak mau dan cukup dengan ilmu yang dia punya. Tiba-tiba Pak Deden dihubungi sama Gibran. Yang katanya Kinan sudah ada di rumah sakit. Pak Deden jadi langsung menuju rumah sakit deh Magic Fivers. Aduh, Kinan kondisinya jadi makin parah nih Magic Fivers. Pak Deden yang khawatir, heran kenapa Kinan bisa menjadi drop lagi. Dokter bilang kepada Pak Deden kalau misalnya ada efek samping yang mungkin menyebabkan Kinan bisa meninggal. Tapi ternyata Gibran mendengar dari luar Magic Fivers. Apalagi setelah tahu kondisi Kinan yang kritis. Aduh, semoga gak terjadi apa-apa ya sama Kinan Magic Fivers. Ini tubuh Kinan benar-benar lemah. Dan kemungkinan terburuknya Kinan bisa meninggal dunia. Apa lo? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb. Tapi kami masih menunggu hasil dari cek radiologi. Apakah benar ada penggumpalan darah pada aliran ginjalnya atau tidak? Ya Allah. Di lain tempat, Mbah Gono masih berusaha mencari cara untuk menyembuhkan Praja. Aduh, pakai cara apa lagi ya kali ini Magic Fivers? Sedangkan di kediaman Praja kayaknya depresi nih karena yang belum bisa jalan. Sari, Alina, Wira, dan Gali cuma bisa diam aja. Tiba-tiba aja anak buah Praja datang dan memberikan telepon dari Mbah Gono. Katanya Praja harus datang ke hutan terlarang. Aduh, apalagi sih ini Magic Fivers? Wira yang menyusul Gali dan Praja jadi takut sendiri nih gara-gara katanya lihat jurik. Jadinya dia kabur ke Magic Fivers. Tapi malah nyebur ke air deh. Untung ada Alif dan teman-temannya yang mau nolongin. Apalagi setelah kaki Wira yang kelilit sama akar. Ada ibu gelandangan juga yang bilang kalau Wira itu anaknya. Jadinya deh ibu gelandangan juga ikut membantu. Ibu gelandangan kira Wira itu anaknya. Jadi khawatir kan Magic Fivers? Kinan yang di rumah sakit ternyata kondisinya semakin lemah. Pak Deden sampai nangis-nangis gitu Magic Fivers.
Kinan meminta Pak Deden untuk dibacakan kalimat syahadat. Pak Deden memimpin. Dan gak lama setelah itu, benar aja Magic Fivers. Detak jantung Kinan sudah tidak ada. Jadinya Pak Deden dan Gibran benar-benar sedih Magic Fivers. Miss Magic jadi ikutan sedih kayak mereka Magic Fivers. Kinan. Kinan. Jangan tinggalin ayah. Ayah udah punya siapa-siapa. Ya Allah ya Rabb. Jangan tinggalin. Buat Magic Fivers, jangan lupa untuk tonton terus Magic 5 setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic. Alhamdulillah, segala puji bagi